Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgo Fadli, NIM 0054578, Prodi Ilmu Hukum di Universitas Terbuka. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia, bukan sekedar daftar frasa. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. BPUPKI dibentuk pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting bagi kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Dalam sidang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam sidang pertama ini membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka bersama tokoh-tokoh bangsa, salah satunya Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang membahas usulan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato inilah yang menjadi awal lahirnya Pancasila. Pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil dan menghasilkan rumusan Piagam Jakarta. Dalam hal ini menjadi awal rumusan Pancasila dan dasar bagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, terbentuklah PPKI yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, mengubah sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tanggal 7 Agustus 1945, terbentuklah PPKI yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, mengubah sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesimpulannya adalah Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan musyawarah dari berbagai tokoh bangsa. Proses ini dimulai pada masa BPUPKI tahun 1945, di mana Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Dari hasil sidang BPUPKI, kemudian dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai rumusan awal dasar negara dan dilanjutkan sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan perubahan sila pertama. Dengan demikian lahirnya Pancasila merupakan hasil musyawarah, toleransi, dan semangat persatuan daripada pendiri bangsa demi mewujudkan dasar negara yang dapat diterima oleh semua golongan.